Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kita masuk ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji hai jiwa, puji Tuhan, selagi ada nafasmu.
terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan dengan votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Rut pasal 1 ayat 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu. Dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus,
kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9 hingga 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Allah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kita berdoa. Ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dengan urapan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka ke sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?
Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Renungan pada ibadah ini dengan tema kasih menumbuhkan harapan. Jemaat Tuhan, kisah Naomi penuh derita. Selaku keluarga Elimelek, mereka menghindari kelaparan di Bethlehem dengan merantau ke Moab. Namun di Moab derita itu tetap membuntutinya. Apa yang terjadi di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Suami dan 2 anak lelakinya meninggal dunia di rantau, yaitu di Moab. Apa daya seorang janda seperti Naomi? Ibu bapak dan saudara, lalu Tuhan memberi harapan dengan memulihkan keadaan Yehuda yang telah mengalami kelaparan, telah dipulihkan kembali berkat kasih setia Tuhan. Karena itu Naomi bertekad untuk kembali ke tanah Yehuda. Agaknya karakter Naomi menarik hati kedua menantunya, Orpa dan Rut. Mereka rela meninggalkan Moab, tanah kelahirannya, dan mengikuti Naomi. Kasih yang mempertemukan mereka, kasih itu pula yang mengikat hati mereka bertaut, sehingga keduanya bertekad bersama Naomi untuk pulang ke Bethlehem, daerah yang asing bagi Orpa dan Rut. Naomi menyadari kepulangannya tidak akan menjamin masa depan kedua menantunya. Keadaannya tidak akan lebih baik. Karena itu kemudian terjadi dialog yang mengharukan. Ibu bapak dan saudara bisa perhatikan pada ayat 7 hingga ayat 17.
Orpa akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke Moab. Sebab memang Naomi tidak bisa menjamin masa depannya. Ayat 20 dan 21. Namun sikap Rut berbeda dengan Orpa. Rut pasti belajar dari Naomi. Apakah itu, ibu bapak dan saudara? Naomi perempuan yang tabah, walau tangan Tuhan masih teracung kepadanya. Pada ayat 14, Naomi teguh beriman walaupun harapannya goyah. Tuhan sepertinya meninggalkannya. Walau demikian, perhatikan respon dari Rut menantunya. Rut membangkitkan harapan Naomi. Lalu ia membuat kredo pengakuan pada ayat 18 dan 17 dari bacaan kita mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Pengakuannya mengundang harapan hidup bersama mertuanya. Kasihlah yang membuat Rut mengaku. Di dalam Tuhan ada kasih. Kasih itu bertumbuh dengan iman, lalu membuahkan harapan. Dua perempuan ini saling berbagi iman, kasih, dan harap. Derita memang tidak dapat ditolak, tetapi dijalani dengan iman, maka kasih menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan. Walau tantangan menghadang perjalanan, sebab kasih menjadi gaya hidup. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari sikap Naomi dan juga Rut. Pengakuannya mengundang harapan hidup bersama mertuanya. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Saudara-saudara, persekutuan dengan Tuhan menjamin iman yang teguh. Rut seorang yang belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Apakah ibu bapa, saudara dan saya, kita berada dalam persekutuan iman secara spiritual? Sebab dalam persekutuan iman secara spiritual, seperti halnya Rut ketika mengikuti mertuanya, yaitu Naomi, ke
Bethlehem, Yehuda. Bagaimana orang Israel memandang pertemuannya dengan Rut sebagai orang asing. Israel memandang Rut dengan tanpa memandang atau membeda-bedakan. Yang ada hanyalah iman, dan iman membutuhkan keberanian ketika diungkapkan di tengah-tengah situasi dengan peristiwa yang menduka citakan sekalipun. Untuk menghadapi masa depan dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yaitu pergumulan pandemi wabah virus COVID-19, sebagai orang beriman pada Yesus Kristus, kita punya keberanian untuk tetap beriman seperti yang diungkapkan oleh Rut dalam pengakuannya terhadap Naomi. Dengan prinsip Allah mulah Allahku, kita menempatkan diri sebagai bagian dalam persekutuan umat Allah, Gereja Yesus Kristus. Kita boleh hidup dalam kasih akan sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Kita boleh hidup dalam kasih kepada Allah yang diungkapkan dalam bentuk kasih terhadap umatnya yang adalah sesama kita. Saudara, Allah yang menebus masa lampau kita, yang menemani masa kini kita, dan yang sudah mempersiapkan masa depan bagi kita. Sampai kapan pandemi virus ini, tapi Allah sudah mempersiapkan masa depan bagi kita. Kalau ini yang menjadi iman kita, maka dengan penuh sukacita kita boleh berkata kepada sesama dalam persekutuan, persekutuanmu adalah persekutuanku, sebab juru selamatmu adalah juru selamatku. Ibu bapa dan saudara, biarlah kasih menjadi gaya hidup kita. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan persekutuan ibadah hari Minggu bersama seluruh keluarga jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing, bersama presbiter yang bertugas dan semua pihak yang telah membantu siaran ibadah secara digital ini, Pak Yohanes Rusdiarto dan Ibu Susana Rusdiarto. Kami bersyukur untuk keterlibatan semua mempersembahkan yang terbaik dalam pelayanan ibadah pada hari Minggu ini. Juga kesaksian pujian solois yang sebentar akan dipersembahkan oleh Bapak Jesse Palar. Tuhan, terima kasih untuk semua yang terlibat mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB Cawang Baru khususnya, dan seluruh jemaat-jemaat GPIB, bahkan persekutuan gereja yang esa di seluruh muka bumi. Tuhan berikan pengharapan iman dan kasih untuk melalui ibadah-ibadah, dan senantiasa Tuhan memberkati dengan kekuatan dalam menjalani dan mengisi hari-hari kehidupan dengan semangat oleh kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga semua anak-anak Tuhan patuh, kasih mengasihi, dan setia di dalam Tuhan, berpegang teguh pada janji-janji berkat firman Tuhan, dan mengucap syukur atas penggenapan janji penyertaan Tuhan, senantiasa memelihara, melindungi, dan mencurahkan berkat-berkat bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk pimpinan GPIB, Majelis Sinode, dan unit misioner. Tuhan senantiasa memberi hikmat, kebijaksanaan, dan memberkati seluruh gerak karya layan hamba-hambamu, juga BP Mupel, seluruh wilayah, khususnya di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Seluruh jemaat boleh mendukung dalam seluruh kegiatan ibadah-ibadah bagi pembinaan iman warga jemaat, sehingga kami bersama-sama tetap kuat dan tetap giat di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan
pemerintah, semua dengan kebijakan bersama, mohon campur tangan Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi, dalam perbuatan kepedulian bagi kesejahteraan segenap masyarakat. Berkati juga aparat hukum, TNI, Polri, semua pihak, relawan, juga tenaga medis, para dokter dan para perawat dalam melakukan tugas kemanusiaan yang luar biasa mereka hadapi. Biarlah campur tangan Tuhan menguatkan mereka dengan iman kepadamu. Juga Tuhan pelihara keluarga mereka masing-masing dengan limpah berkat Tuhan, saling mendukung, saling mengasihi, dan memberkati. Juga pelayanan, karena Tuhan mau menolong kami di dalam kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Kami berdoa, ya Tuhan, pelaksanaan sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 dan juga pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHMJ masa bakti tahun 2020 sampai 2022. Tuhan memberkati kesehatan segenap presbiter dan juga BPPJ yang turut hadir bersama-sama. Biarlah semua dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam karya layan kami yang penuh damai sejahtera. Biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Kami patut memberi diri dipimpin sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan sempurnakan syukur sukacita bagi yang berulang tahun pada hari ini, bahkan sepekan yang akan kami hadapi. Tuhan, terima kasih. Tuhan mendengarkan dan menyempurnakan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solois Jesse Palar. Semua mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat
Betapa besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. I love you, Jesus, I love you. Oh, I love you because you first loved me. I love you, Jesus, I love you. Oh, I love you because you first loved me. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberi persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan ruhku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Pertama, ibadah keluarga hari Rabu 24 Juni 2020 pukul 19 WIB dilaksanakan melalui WA Group GPIB Cawang Baru. Kedua, ibadah hari Minggu digital GPIB Cawang Baru mulai pukul 7 WIB. Ketiga, IHMPA digital GPIB Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Keempat, ucapan terima kasih Pendeta Maria Magdalena Tiri STH sebagai pelayan firman, presbiter yang bertugas, organis Nona Erika Kailola, pemandu lagu Nyonya Lady Ratu, pengisi pujian, solois Jesse Palar. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan beriman Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Laporan keuangan dapat dilihat di WA Grup GPIB Cawang Baru. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Ulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan di kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karyanya, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.